Renungan Katolik Kamis, 28 Agustus 2025. Kewaspadaan dan kesetiaan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul pada pagi hari ini untuk merenungkan sabda-Mu yang menjadi penuntun hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami renungkan. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menjadi hamba yang setia dan waspada dalam menantikan kedatangan Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan berserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 24, ayat 42 sampai 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba lain dan makan minum bersama, sama pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menggunakan dua gambaran yang sangat kuat untuk mengajarkan tentang pentingnya kewaspadaan dan kesetiaan dalam kehidupan iman kita. Pencuri di malam hari dan hamba yang setia. Peringatan untuk berjaga-jaga Yesus membandingkan kedatangannya yang tak terduga dengan pencuri yang datang di malam hari. Ini bukan berarti Tuhan seperti pencuri, tetapi menekankan ketidakpastian waktu kedatangannya, sebagaimana tuan rumah yang waspada akan mencegah pencuri masuk. Kita pun dipanggil untuk selalu siap sedia secara rohani. Kewaspadaan ini bukanlah hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kesadaran penuh bahwa setiap saat bisa menjadi momen pertemuan dengan Tuhan, panggilan untuk menjadi hamba yang setia. Gambaran kedua tentang hamba yang setia dan bijaksana mengajarkan kita bahwa kewaspadaan Kristen bukanlah keadaan pasif. Justru kita dipanggil untuk aktif melayani dan melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Hamba yang setia adalah yang tetap menjalankan tanggung jawabnya, memberi makanan pada waktunya, meski tuannya tak kunjung datang. Dalam konteks kehidupan kita, memberi makanan pada waktunya dapat berarti melayani sesama, menghidupi iman dalam tindakan nyata, dan menjadi saksi Kristus dalam dunia. Kesetiaan dalam hal-hal kecil adalah kunci Tuhan mempercayakan kita dengan orang-orangnya tercinta, keluarga, komunitas rekan kerja, untuk kita layani dengan kasih. Konsekuensi. Ketidaksetiaan Yesus juga memberikan peringatan serius tentang hamba yang jahat, yang karena mengira tuannya takkan datang, mulai bertindak sewenang-wenang dan hidup dalam kemabukan. Ini menggambarkan bahaya kemunafikan spiritual. Ketika kita mengabaikan tanggung jawab iman kita, hidup dalam kemunafikan akan berujung pada keterpisahan dari Tuhan. Relevansi untuk kehidupan kita sekarang, satu, kewaspadaan aktif. Dalam dunia yang penuh distraksi, kita mudah terjebak dalam rutinitas dan lupa akan tujuan akhir kita.
Yesus mengingatkan kita untuk selalu menyadari bahwa hidup ini adalah persiapan untuk pertemuan dengan Nya dua. Kesetiaan dalam pelayanan. Kesetiaan, kita diuji dalam hal-hal sehari-hari. Bagaimana kita menjalankan tugas, melayani keluarga, berpartisipasi dalam komunitas, dan menghidupi nilai-nilai Injil. 3. Penantian yang penuh pengharapan. Menantikan kedatangan Tuhan haruslah menjadi sumber sukacita dan motivasi, bukan kecemasan. Seperti hamba yang setia yang akan diangkat tuannya, kita pun dijanjikan kebahagiaan kekal bila setia. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk sabdamu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu waspada dan setia dalam menantikan kedatangan putramu. Teguhkanlah iman kami agar kami tidak goleh oleh rutinitas duniawi atau kelelahan dalam menanti. Bantulah kami untuk senantiasa siap sedia aktif, melayani sesama, dan setia pada tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami untuk hidup dalam kasih dan ketaatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama, Dikau dalam persatuan Roh Kudus sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Revival1 agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mencari cara untuk menemukan pengharapan dan kekuatan di tengah tantangan yang ada. Melalui renungan ini, kami berharap dapat memberikan inspirasi bagi Anda. Setiap hati yang terbuka dapat menemukan kedamaian dalam firman Tuhan, dan kami ingin mengajak Anda untuk bersama-sama berbagi pengalaman ini dengan orang lain.